Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taraba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasuluh. Baik, perkenalkan nama saya Imran Ibrahim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6. Ya, di sini saya akan mengimplementasikan judul pengertian logika dan penalaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan logika yang diampu oleh dosen Pak Sadam. Nah, logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, nama logika yang untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, menurut Alexander mengatakan pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama kali yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran seseorang atau pemikiran kita. Nah, logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme, logika dan ilmu logika atau pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus dan tepat dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis itu sendiri yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan masuk akal. Logika kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan luas dan definisikan sebagai pengkaji atau pemikir secara rasional. Nah, logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran. Nah, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dan secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah atau penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dan suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan atau yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal yang diuntut sehingga dapat diacak kembali sekaligus juga. Nah, berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Contohnya seperti hewan, kupu-kupu contohnya mengalami fase metamorfose. Karena sebelum menjadi kupu-kupu adanya tahap-tahap yang dilalui. Yang pertama fase telur, kemudian menetes menjadi ulat atau lalu berubah menjadi kompong dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Dan penyimpulan di atas dikatakan bahwa yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat. Menurut Lewis, dia mengatakan bahwa logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menarikan aturan-aturan secara untuk mencapai kesimpulan. Nah, logika dalam kehidupan misalnya pada manusia yang mengalami penyakit sorok atau penyakit serak tenggorokan, maka pengobatan yang dilakukan dengan minum air putih saja. Nah, logikanya air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga kesehatan tubuh, akan memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya atau menghasilkan makfor untuk membunuh patogen yang busuk. Nah, yang kedua, pengertian penalaran. Pengertian penalaran ini adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu. Karena manusia adalah
makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini dia juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, penalaran itu sendiri dalam arti contoh yang nyata dapat kita temukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, burung angkat terbang akan menghindari polusi udara. Polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut atau bagaimana cara menghindari kabut itu sendiri. Apa saja komponen-komponen yang terkandung dalam kabut, apa saja penyakit yang diakibatkan oleh kabut. Nah, penalaran manusia itu sendiri bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Dua hal ini yang membedakan manusia dan hewan, dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Nah, macam-macam penalaran, yaitu yang pertama penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini atau disebut logika deduktif, yaitu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan. Apabila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara suatu kelompok barang. Nah, penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Yang kedua, penalaran induktif adalah penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan, bukan dari pernyataan-pernyataan yang secara umum. Nah, melainkan dari pernyataan-pernyataan yang kusut atau kesimpulannya hanya bersifat probabilitas yang berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Penalaran secara analogis adalah cara bernalar dengan membandingkan dua hal, yaitu mempunyai sifat yang sama. Contohnya, kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Nah, dalam hal ini kita dapat mengatakan sebagai berikut. Perhatikan sebuah jam tangan atau sebuah jam tangan seperti halnya dunia yang tersebut juga merupakan mekanisme. Mekanisme ini yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat. Baik, lanjut. Penalaran secara analogi adalah penalaran yang membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia yang kita tempati. Nah, contohnya dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa jam tangan ini seperti halnya dunia. Nah, jam tersebut juga merupakan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat. Hubungannya yang sangat erat ini maksudnya hubungan yang satu dengan yang lain. Nah, kiranya tidak seorang pun beranggapan bahwa sebuah jam dapat membuat dirinya sendiri atau terjadi secara kebetulan. Nah, susunan yang sangat rumit menunjukkan bahwa adanya yang membuatnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, materi yang saya dapat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin penjelasan yang saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.